Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Chandra Dinata, NIM 2013133098, Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi di perusahaan dagang. Di perusahaan dagang yang pertama kita harus membuat jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal khusus penjualan, yaitu yang penjualan secara kredit kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Contohnya pada transaksi tanggal 9, menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Yani sebesar 14 juta. Maka di pembuatan jurnal penjualannya di keterangan Nyonya Yani dan di jumlahnya ini adalah piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Yang kedua adalah transaksi tanggal 10, yaitu menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Ita sebesar 15 juta. Yang ketiga pada tanggal 15, menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Maya sebesar 20 juta. Yang keempat, pada tanggal 25, menjual barang dagang secara kredit pada Nyonya Susan sebesar 20 juta. Maka jumlahnya seluruh jumlah piutang dagang 69 juta dan penjualan di kredit sejumlah 69 juta. Yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas ini yang berhubungan dengan kas masuk atau kita menerima kas, segala bentuk penerimaan kas, maka dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang pertama adalah transaksi tanggal 1, yaitu Tuan Andika pemilik perusahaan menyerahkan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 120 juta. Maka akunnya adalah kas bertambah di debit 120 juta dan modal di kredit 120 juta. Penerimaan kas yang kedua adalah pada tanggal 10 Juli, yaitu menjual barang dagang secara tunai pada Bapak Yanto sebesar 10 juta. Maka akunnya adalah kas 10 juta di debit dan penjualan 10 juta di kredit. Yang ketiga pada tanggal 25 Juli, yaitu menerima piutang dari Nyonya Ita, yaitu piutang Nyonya Ita yaitu sebesar 15 juta. Maka akunnya adalah kas bertambah 15 juta di debit dan piutang dagang berkurang di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah jurnal khusus pembelian. Pada jurnal khusus pembelian adalah yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Itu pada tanggal 1 membeli peralatan. Pada tanggal 1 perusahaan membeli peralatan toko 10 juta kredit kepada PT Media. Maka adalah akunnya peralatan toko 10 juta di debit dan utang dagang 10 juta di kredit. Yang kedua, pada tanggal 3 membeli barang dagang secara kredit pada toko Pelita sebesar 80 juta dengan syarat 2/10N30. Itu 2/10N30 ini maksudnya adalah jika kita membayarnya sebelum 10 hari setelah transaksi, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Dan N30 ini maksudnya adalah paling lambat dibayar dalam jangka waktu 30 hari.
Itu akunnya adalah pembelian bertambah di debit sebesar 80 juta dan utang dagang 80 juta di kredit. Pada tanggal 31 membeli barang dagang secara kredit pada PD amanah sebesar 40 juta. Syarat 2/10 N/30. Maka akunnya adalah pembelian 40 juta di debit dan utang dagang 40 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini adalah dengan yang berhubungan dengan kas keluar atau kas berkurang. Pengeluaran kas itu pada tanggal 1 perusahaan pada tanggal 2 perusahaan membayar sewa toko pada PT Pembangunan Sumbar untuk 6 bulan sebesar 30 juta. Maka akunnya adalah sewa bayar di muka 30 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 30 juta. Yang kedua, pada tanggal 17 membayar utang pada toko pelita. Syarat 2/10 N/30. Maka utang dagang berkurang di debit 80 juta dan kas berkurang atau kas keluar sebesar 80 juta ke di kredit. Selanjutnya, akun-akun yang tidak masuk adalah 4 jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal penjualan. Maka kita masukkan ke dalam jurnal umum, yaitu pada tanggal 26 Yususan mengembalikan barang dagang yang rusak sebesar 2 juta. Maka akunnya adalah retur penjualan 2 juta di debit dan piutang dagang 2 juta di kredit. Setelah kita selesai membuat jurnal khusus, maka tahap selanjutnya adalah membuat buku besar. Pembuatan buku besar di perusahaan dagang sama saja dengan pembuatan buku besar di perusahaan jasa. Itu kita memposting akun. Yang pertama adalah akun kas. Akun kas itu pada tanggal 31 penerimaan kas di debit 145 juta dan pada tanggal 31 di jurnal khusus pengeluaran kas jumlah kas keluar adalah 110 juta, maka jumlah kas adalah 35 juta. Kemudian akun piutang dagang. Akun piutang dagang pada jurnal penjualan 69 juta di debit, kita saldonya 69 juta. Kemudian pada jurnal penerimaan kas atau kas masuk sebesar 15 juta, piutang dagang di kredit sebesar 15 juta, dan di jurnal umum piutang berkurang 2 juta. Maka total piutang dagangnya adalah 52 juta. Begitupun dengan akun-akun seterusnya, itu kita memposting akun yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum ini. Selanjutnya, setelah selesai membuat buku besar, kita selanjutnya membuat neraca saldo. Pembuatan neraca saldo di perusahaan dagang sama saja dengan pembuatan neraca saldo di perusahaan jasa. Itu hasil dari buku besar kita posting ke neraca saldo. Itu kas sebesar 35 juta. Jika hasilnya debit dan credit balance,
maka neraca saldo kita itu sudah benar. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang pertama adalah hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang pada 31 Juli sebesar 30 juta. Persediaan awal 0. Maka akunnya adalah persediaan barang dagang di debit 30 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit 30 juta. Kemudian yang kedua, sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Maka beban sewa 5 juta di debit dan sewa bayar di muka 5 juta di kredit. Yang ketiga, gaji yang masih harus dibayar sebesar 200.000. Maka beban gaji 200.000 di debit, utang gaji 200.000 di kredit. Yang keempat, beban air dan listrik yang terhutang 100.000. Maka akunnya beban listrik air 100.000 di debit dan utang listrik air 100.000 di kredit. Yang kelima, penyusutan peralatan sebesar 100.000. Maka akunnya beban penyusutan peralatan 100.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 100.000 di kredit. Setelah pembuatan jurnal penyesuaian selesai, selanjutnya adalah pembuatan neraca lajur. Di neraca lajur di perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu caranya sama saja. Itu terdapat kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi dan kolom neraca. Di kolom neraca saldo isinya sama dengan neraca saldo yang telah dibuat tadi. Tinggal memposting saja. Kemudian di kolom penyesuaian kita isikan hasil dari jurnal penyesuaian tadi. Kemudian setelah jurnal penyesuaian diisi, maka selanjutnya pembuatan neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya sewa bayar muka 30 juta di neraca saldo di debit dan di kolom penyesuaian 5 juta di kredit, maka 30 juta dikurangkan 5 juta maka 25 juta di debit. Jika tidak ada penyesuaiannya maka pindahkan saja saldo neraca saldo ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian selesai, maka selanjutnya pengisian kolom laba rugi. Di kolom laba rugi yaitu akun pendapatan, beban, penjualan, retur penjualan, pembelian, dan itu saja. Yaitu akun penjualan, retur penjualan, pembelian, beban, dan pendapatan itu kita isikan ke kolom laba rugi. Kemudian di kolom neraca itu selain pendapatan, beban, pembelian, retur pembelian, penjualan, retur penjualan, itu kita isikan ke kolom neraca. Selanjutnya adalah pembuatan laporan. Jadi laporan yang pertama kita buat adalah laporan laba rugi. Yaitu dimulai dari penjualan, kemudian dikurangi retur penjualan, maka dapatlah penjualan bersih. Setelah penjualan bersih dapat, kita menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Itu pembelian 120 juta dan selanjutnya persediaan barang dagang akhirnya kurang
30 juta, maka HPP-nya adalah 90 juta. Maka perusahaan dapatkan rugi kotor sebesar 13 juta. Kemudian akun beban kita jumlahkan, maka total beban adalah 5.400.000. Rugi kotor ditambah beban, maka rugi bersihnya adalah 18.400.000. Modal awal tadi adalah 120 juta. Kemudian dikurangi rugi bersih, maka modal akhir 18.400.000, maka modal akhirnya adalah 101.600.000. Kemudian laporan neraca, yaitu terdiri dari aset dan liabilitas dan ekuitas. Aset ada aset lancar, yaitu kas, piutang dagang, sewa muka, dan persediaan barang dagang. Kemudian aset tetap, yaitu yang jangka waktunya panjang lebih dari 1 tahun, yaitu peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian utang, ada utang lancar, yaitu utang dagang, utang gaji, utang listrik, air, dan telepon. Kemudian ekuitas atau modal. Total aset, jika total aset dan total liabilitas dan ekuitas sama, maka laporan neracanya benar. Selanjutnya, jurnal penutup. Di jurnal penutup ini kita hanya menutup, yang pertama adalah kita menutup akun pendapatan. Itu penjualan 79 juta, debit ditutup dengan, dan daftar penjualan 2 juta di kredit. Akunnya ditutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar 77 juta. Kemudian menutup beban, yaitu pembelian, beban sewa, beban gaji, beban listrik, air, telepon, beban penyusutan peralatan. Total beban dan pembelian adalah 125.400.000, itu ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi 125.400.000. Kemudian menutup rugi, yaitu akunnya adalah modal Andika 18.400.000 dan ikhtisar laba rugi 8.400.000. Setelah itu adalah pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Sama saja dengan pembuatan neraca saldo seperti biasanya. Hanya saja ini pembuatan neraca saldonya setelah penutupan akun-akun yang tadi. Kemudian jurnal pembalik. Di sini kita membalik akun beban gaji dan beban listrik. Yaitu yang pertama, utang gaji di debit 200.000, kemudian beban gaji di kredit 200.000. Yang kedua, utang listrik air 100.000 di debit dan beban listrik air 100.000 di kredit. Baiklah, siklus akuntansi di perusahaan dagang hanya sampai di situ saja. Yang apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.